Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Prof? Sehat ya? Saya senang mendengar suaranya Mbak Nikma, senang. Alhamdulillah. Senyumnya Mbak Nikma membuat matahari ini seperti bersinar terus. Oh, subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Prof. Dulur Victor siapapun yang senyum dengan penuh ketulusan itu sama dengan menyinari dunia ini dengan segala isinya. Subhanallah. Maka senyum itu adalah sedekah. Senyum itu sedekah. Dan lalu kalau apalagi senyum kemudian disertai kata-kata yang menyenangkan itu sedekah. Apalagi senyum kemudian ada doa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada Anda sekeluarga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Anda, istri dan anak-anak Anda di jalan dan seterusnya. Amin. Maka perbanyaklah ekspresi yang menyenangkan seperti itu, sebab kita tidak bisa bersedekah dengan banyak uang karena keterbatasan, tetapi Anda bisa bersedekah dengan sesuatu yang tak terbatas, yaitu ekspresi wajah yang menyenangkan dan kata-kata yang menyejukkan. Subhanallah. Prof, sering Prof sampaikan dan kami di sini para dulur El Victor masih ingat terus dan belajar bahwa Prof sering ngendikan bahwa jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan dari tindakan kita, ucapan kita tidak menyakiti satu orang pun. Iyalah. Kita belajar terus untuk itu, Prof. Dan kita minta karena Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nadzlima au nudzlama. Nah gitu. Jauhkan kami wahai Allah dari kehidupan yang membuat aku berbuat menyusahkan orang, atau jauhkan pula aku dari tindakan orang yang menyusahkan saya. Nah itu baik, itu benar. Alhamdulillah. Nah itu betul. Jadi selalu berdoa seperti itu. Saya doakan seluruh dulur Victor ini setiap hari, setiap hari Jumat ada tambahan akhlak yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Ini subhanallah ada curahan ini Mbak Nikma ya. Ini ada curahan begini. Ustadz, aku sangat lelah. Aku sangat lelah, seperti berjalan di padang pasir tanpa arah. Aku sangat lelah, seperti berjalan di padang pasir tanpa arah. Sesekali tersembul amarah. Nah gitu ya. Jadi dia ini dia dalam perjalanan yang seperti jauh tanpa arah, lalu sesekali tersembul amarah begitu. Lalu saya jawab, Bunda, jika Anda memang seperti berjalan di padang pasir tanpa arah, lalu Bunda juga sesekali tersembul amarah, maka saatnya Bunda sujud pasrah. Saya yakin suami Anda segera berubah. Masya Allah. Nah, ini rupanya kena cobaan menyangkut suami yang mulai tidak sayang kepada istri dan anak-anaknya. Enak sekali bahasanya dia. Ustadz, saya sangat lelah, seperti berjalan di padang pasir tanpa arah. Sesekali Ustadz tersembul amarah. Saya jawab, Bunda, saatnya Anda bersujud pasrah. Saya yakin suami Anda segera berubah. Ya saya doakan lah ya, saya doakan siapapun yang sedang diberi cobaan suami yang membuat masalah, atau sebaliknya diberi cobaan istri yang tiba-tiba perilakunya berbeda dengan sebelumnya, atau mertua atau siapapun, semua manusia ini dikendalikan oleh Allah. Yakinlah bahwa suatu saat Allah akan bisa merubah hati mereka menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Amin ya robbal alamin. Prof, Ibu ini sepertinya tidak mengeluh, tapi kemudian menyampaikan kepada Prof, saya lelah gitu ya. Iya. Saya lelah begitu ya, Masya Allah. Kalimatnya indah sekali. Iya, subhanallah. Dan ini sebenarnya mewakili dari sekian banyak ibu-ibu. Amin. Ya, mewakili ibu-ibu yang lain. Persoalan begini lalu kita doakan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah Mbak Nikma, kita lanjutkan hari ini, hari Jumat yang sangat bahagia ini. Subhanallah, Jumat adalah hari yang bahagia, hari di mana Adam diciptakan,
Dan jangan lupa di dalam buku Teknik Khutbah Komunikatif sudah saya terangkan bahwa setiap hari Jumat seluruh makhluk menjerit takut kepada Allah. Ya hewan, ya malaikat, ya semua makhluk hidup menjerit kepada Allah karena mereka tahu bahwa Jumat adalah hari di mana kiamat terjadi dan takut pada hari itu akan terjadi kiamat. Yang tidak menangis hanya satu, yaitu yang tidak bisa tidak menangis hanya satu, yaitu manusia, karena manusia lupa segala-galanya. Ya Allah. Baiklah ya, kita lanjutkan pada kemarin saya terangkan bahwa satu-satunya firman Allah yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil adalah surat Ali Imran 173. Okay. Yaitu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu jadi alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fasada mimana wa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu satu-satunya. Satu-satunya ya. Nah, kalau yang ada tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir, ya memang ini kalau dulur Al Victor ini mau ya. Ini memang kalau bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau mau lengkap seperti ya, itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau diteruskan lebih bagus lagi ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya hasbunallah wa ni'mal wakil artinya cukuplah, sudahlah, hanya Allah saja yang ngurus, selesai, tidak usah campur tangan saya, tidak usah campur manusia makhluk yang lain. Allah sudah bisa mengatasi segala-galanya sendiri, Allah sendiri cukup. Itu artinya ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada Tuhan yang bisa melindungi orang, tidak ada Tuhan yang bisa menolong orang, tidak ada Tuhan yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan orang kecuali Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir lah. Kalau ni'mal maula wa ni'man nasir ini ada pada antara lain surat Al-Anfal ayat 40. Dulur Al Victor silakan kalau di rumah ada HP-nya, ada Al-Qur'annya atau di rumah ada Quran, tolong dibuka surat Al-Anfal 40. Itu ada ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya buka dulu ya. Maklumlah saya tidak hafal Quran ini. Nah ini, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, Allah. Artinya, dan jika mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah itu yang melindungimu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang bisa melindungi kami, tidak bisa menolong kami melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang hasbi Allah wa ni'mal wakil ada di dalam surat At-Taubah itu. Hasbi Allah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jadi tawakal itu ada hasbi Allah, itu hasbi Allah. Tapi yang ini maksudnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan saya, Mbak Nikma, teman-teman di studio dan juga seluruh pendengar Al Victor ya selalu punya keyakinan seperti ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nanti ketika apa sebenarnya penjelasan tentang hasbunallah wa ni'mal wakil secara prakteknya bagaimana? Itu biasanya nanti di dalam PTSB itu biasanya kita singgung, Mbak Nima. Kita suruh maju,
Kemudian sebenarnya bagaimana pengertian hasbunallah wa ni'mal wakil itu saya terangkan, saya suruh maju, kemudian saya jelaskan prakteknya bagaimana hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti apa, Prof? Ya, yang seperti Bapak kepingin apa? Ya. Nah, itu kepingin apa? Ya, kepingin apa? Tapi Bapak pasrah ya itu. Itu biasanya seperti itu. Misalkan saya disuruh maju sebagai peserta, iya, kemudian ditanya sama Prof, saya kepingin apa? Ya, kemudian nanti saya beri sesuatu yang tidak diinginkan untuk menguji apakah dia hasbunallah wa ni'mal wakil atau tidak. Oh, kita tes ya, gitu. Kita tes ya. Saya mengucapkan terima kasih pada beberapa peserta PTSB pada tanggal 8 Januari yang lalu ya. Ini sukses ya Prof ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sukses. Ini ada beberapa SMS. Ini saya bacakan SMS dari Pak siapa ini, Pak Abdul Aziz Lamongan ini. Oh, nggih. Pak Abdul Aziz Lamongan. Setelah mengikuti acara itu, padahal saya ini gini ya, padahal saya itu tidak pernah mengajarkan sholat untuk kesembuhan ya, nggih. Selalu saya tekankan. Sholat harus ditujukan untuk mencari ridho Allah, jangan untuk mencari kesembuhan. Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Tapi kalau minta sembuh boleh, tapi itu jangan menjadi satu-satunya keinginan. Satu-satunya. Kalau nanti sholat hanya untuk kesembuhan, itu salah ya, salah. Tapi kalau sholat untuk mencari ridho Allah, dan nanti kalau Allah ridho, Allah memberi hadiah berupa kesembuhan, itu urusannya Allah. Prof, mohon maaf nih sebelum dilanjut, saya ingin tanya ini Prof, sebagai orang awam misalkan memahami bahasa ridho itu seperti apa? Ridho itu senang. Allah senang begitu ya Prof ya? Allah senang ya. Betul itu, pertanyaan Mbak ini memang menggoda saya ya itu. Jadi ridho, makanya kalau ridho itu mencari ridho Allah. Kalau saya waktu di Afrika itu selalu saya katakan, mengapa Anda taraweh sampai begini? Jadi waktu itu ada seorang polisi yang mengajukan cuti untuk bisa full Ramadan. Jadi seorang polisi ini mengajukan cuti, ambil cutinya, hak cutinya ini diambil. Saya tanya untuk apa? Untuk bisa iktikaf selama Ramadan. Subhanallah. Terus saya tanya mengapa Anda lakukan itu? Dia jawabnya sederhana, just to please the God, just to please the Lord gitu. To please the Lord itu hanya untuk menyenangkan Allah. Ya Allah. Hanya untuk jadi itu ridho. Makanya benar Mbak Nima itu, raditu billahi robba, itu seringkali kalau diterjemahkan aku ridho dengan Allah, tidak bisa difaham. Tapi kalau saya wahai Allah senang dengan apapun pemberianmu, lah itu raditu billah. Prof, sombong nggak misalkan begini, saat ini waktunya sholat duhur, adzan duhur tiba, kemudian kita bergegas untuk sholat agar Allah senang kepada hamba misalkan. Boleh, tapi jangan dikatakan. Ya. Oh, dalam hati ya Prof ya. Boleh lah, memang untuk mencari ridha Allah tuh ya itu bahasanya sebenarnya. Iya. Seperti sampai sekarang saya sendiri masih mencari bahasa yang lain tentang syirik itu adalah menyekutukan Allah. Kalau itu diterjemahkan menyekutukan susah difaham. Kemudian ada mahasiswa saya menerjemahkan selingkuh, musyrik itu berselingkuh, Pak. Musyrik itu berselingkuh. Iya, mestinya ini kan harus cinta, harus untuk Allah saja, tapi dia berselingkuh untuk yang lain. Gitu. Ini menarik ini, menarik itu. Jadi ini ada SMS dari Pak Aziz, ini peserta PTSB pendalaman terapi sholat bahagia di Kunyakuta Convention Center 8 Januari yang lalu ya. Dia ini SMS-nya, beliau ini adalah petani sekaligus beliau ini ustadz ya, mengajar ngaji. Sebenarnya dia ini seringkali lemah fisiknya ya, antara lain karena beliau punya penyakit kalau BAB itu mengeluarkan darah yang banyak. Jadi kalau BAB mengeluarkan darah yang banyak, kalau darah banyak keluar kan lemas ya. Nah ini beliau SMS katanya sejak mengikuti PTSB yang lalu sampai hari ini darah tidak satu tetes pun yang keluar. Masya Allah. Ya ini itu bukan karena saya, jangan terima kasih kepada saya ya, itu karena Allah. Jadi ketika sholat kemudian pasrah kepada Allah dengan posisi rukuk sujud yang benar, kemudian Allah memberi hadiah sesuatu karena dia sudah pasrah. Sebab janji Allah,
Siapa yang sudah pasrah dan senang pada pemberian Allah, lalu pasrah, kemudian Allah berkata, aku akan mengambil alih, atau tidak saya sembuhkan tetapi saya berikan yang lain yang lebih penting dari itu. Prof, ini menarik sekali tentang pasrah. Masya Allah, di dalam PTSB yang sering kali kita selenggarakan nih Prof ya, yang El Victor akan menyelenggarakan tanggal 12 Februari 2017 nanti itu. Nah, di dalam PTSB yang kesekian kali itu, ketika kami mengikuti ini Prof, ketika ada salah satu peserta yang kemudian Prof suruh maju, kemudian Prof bimbing, Prof ajari di situ, kuncinya adalah di kepasrahan. Apapun sakit yang dihadapi oleh peserta saat itu, kemudian ketika ditanya, itu kemudian Masya Allah ada kesembuhan sekian persen, lagi sekian persen, lagi sekian persen. Ketika pasrah itu terus ditumbuhkan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Ini PTSB bukan untuk penyembuhan, tetapi Masya Allah dampaknya sangat luar biasa begitu ya. Iya, jadi kalau ya rumusnya begini loh Mbak. Jadi gimana, kalau sholat yang baik itu supaya Allah senang, ya, supaya senang kepada kita. Mengapa? Karena kita sudah disenangkan Allah. Nah, umpamanya saya sudah senang seseorang ya, saya senang. Kalau saya sudah senang, saya justru dia tanpa minta pun saya beri tuh. Ya Allah. Ketika saya lihat dia kacamatanya gagangnya hilang satu, dia diam saja ngomong dengan saya, kacamatanya hilang satu, dia diam saja. Tapi dia itu berbakti pada saya. Sepatu saya dibersihkan, kemudian kendaraan saya dicuci. Dia diam saja, tidak ngomong apa, tapi kacamatanya yang satunya ini ditali dengan rafia di telinganya. Saya senang sama dia. Saya enggak pakai ngomong, kemudian kamu nanti ke optik ya di sana, itu di sana kamu nanti sudah pilih, uangnya sudah saya bayar semuanya. Ya Allah. Jadi karena dia berusaha menyenangkan saya, kemudian saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan dia. Padahal saya manusia. Lah Allah ini lebih mencintai orang lebih dari saya seperti mencintai dia. Allah mencintai Anda itu lebih dari orang yang paling menunjukkan cinta kepada Anda. Nah begitu. Ini juga ada SMS dari Pak ini siapa, Pak Mawar ini ya, Pak Mawar ini. Pak Mawar, halo Pak Mawar, ya alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Mawar segera sembuh dari penyakitnya. Amin. Ini cuma ini ada SMS juga yang ikut pelatihan yang kemarin. Katanya telinga yang kiri tidak bisa mendengar sudah setahun. Nah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari Rabu beliau SMS bahwa pada saat sholat tahajud kemudian tidur dalam posisi miring, kemudian keluar cairan, dan sampai sekarang telinga yang kiri itu normal kembali. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal saya berkali-kali pada waktu itu menjelaskan, jangan hanya minta kesembuhan, jangan. Kalau Anda sembuh nanti toh beberapa tahun lagi ya mati juga. Itu. Tapi mintalah ridho Allah, jadikan Allah itu menjadi senang karena Anda. Karena apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda ucapkan. Nah masih banyak lagi SMS yang tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Jadi dulur El Victor jangan lupa, hasbunallahu wa ni'mal wakil ada dalam Al-Quran, ayat surat Ali Imran 173. Kalau wa ni'mal maula wa ni'man nasir itu ada pada surat Al-Anfal ayat 40 atau surat Al-Hajj 78. Ini dijelaskan di buku ini halaman 164. Baik ya Mbak ya, saya lanjutkan ya Mbak ya. Ini ungkapan, saya tahu dibaca Mbak Nima lah, suaranya Mbak Nima lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, pertama kali diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke api pembakaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacanya ketika menghadapi musuh yang tidak seimbang dalam sebuah peperangan. Ya, jadi kalau mungkin sejauh yang saya tahu, hasbunallah wa ni'mal wakil ini doa yang pertama kali diucapkan, yang mengucapkannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Ya, kalau yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kalau yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sebenarnya permintaan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam
meminta agar supaya dia diberi kenikmatan seperti malaikat di Baitul Ma'mur, di langit yang tertinggi, di mana malaikat bisa putar dengan untuk menyebut-nyebut mengagungkan Allah. Lalu Nabi Adam minta agar supaya aku juga ingin loh ya Allah dibuatkan seperti itu, di mana aku bisa berputar-putar seperti di langit yang tinggi. Nah, kemudian Allah menurunkan perintah, membuat perintah untuk membuat Ka'bah itu. Satu titik itu kemudian Nabi Adam disuruh putar-putar di situ, dan tawafnya tidak 7 kali ya. Tapi ingat saya 7 hari. Oh, lama sekali. Kemudian Nabi Adam tanya kepada Allah, lah kalau saya muter-muter di sini tidak seperti malaikat di sana, apa yang saya baca? Allah menjawab, ya bacalah seperti malaikat itu yang baca sana. Apa bacaan malaikat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka perlu dicatat, dulur El Victor, ketika Anda mengucapkan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebenarnya Anda sedang bersamaan dengan tawafnya malaikat di langit. Allahu akbar. Subhanallah. Iya, makanya kalau di dalam salawat-salawat Nabi itu kan gitu. Coba perhatikan nanti kan mesti ada bacaan itu. Karena apa? Karena itu bacaan malaikat. Jam ini juga malaikat sedang tawaf juga di langit. Jam ini malaikat sedang bertawaf di terus langit, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi itu malaikat itu berganti-ganti terus dan tidak tahu malaikat dari mana itu terus sampai hari kiamat nanti menyebut nama Allah. Makanya kalau waktu tiba-tiba itu ya salawat Nabi, coba perhatikan ya, mesti disambut dengan subhanallah alhamdulillah ya. Itu ya. Fahtazzal arsyu tarban wastibsyara wazdadal kursiyyu haybatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kan 3 kali. Mengapa sambutannya seperti itu? Ya karena memang di langit itu begitu. Subhanallah. Selalu yang baca itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad menjelang lahir itu selalu malaikat menggemakan itu. Subhanallah. Iya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang pertama kali adalah yang untuk di bumi itu adalah yang baca adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Anda membaca itu bersenang-senanglah. Ya Anda sedang satu irama dengan malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Subhanallah, Anda mungkin tidak seperti malaikat lah, dosa Anda banyak. Tetapi kalau Anda bisa mensejajarkan dengan bacaan malaikat, maka tentulah ada energi yang luar biasa untuk menjadikan Anda lebih baik dari sebelumnya. Ya, Prof, kita lagi-lagi mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ketika kita biasa berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian saat ini kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ini adalah seirama dengan para malaikat yang saat ini sedang melakukan tawaf. Ini menjadi sebuah kemantapan lagi nih, Prof. Ya, Masya Allah. Mbak Nikmat tambah berkesan toh karena baru saja tawaf. Ya Allah, tawafnya bisa tiap hari nih, Prof. Ya. Subhanallah. Jadi kalau Anda baca itu, ya Anda lagi mungkin Anda di Ngawinan, mungkin Anda lagi di Pacitan. Tapi Anda kalau baca itu, sebenarnya Anda sedang mengikuti tawafnya malaikat di langit. Ya Allah. Tapi bukan berarti sudah kalau begitu tidak perlu ke Mekah kemudian kita baca ini saja di Madiun, ya tidak bisa. Nah, kalau hasbunallah wa ni'mal wakil, ini yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Nah, lalu Nabi SAW juga membacanya Nabi SAW juga membacanya ketika menghadapi musuh yang tidak seimbang dalam sebuah peperangan. Jadi ketika dalam sebuah peperangan yang tidak seimbang, wiridanya Nabi adalah, doanya Nabi yang terus baca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini saudara-saudara saya yang di rumah sakit yang mungkin diberitahukan akan operasi hari ini, Masya Allah, atau untuk besok hari ini, ya sudah baca itu aja terus ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya nanti kalau sudah menjelang di bios ya, menjelang di bios, jangan sedih, tunjukkan ekspresi, demi Allah, ya Allah, wahai Allah, aku ikhlas, aku senang engkau berikan penyakit seperti ini. Ya karena Allah, engkau tidak pernah membuat keputusan yang salah.
apapun yang dihadapi oleh seorang muslim itu wahai kok Allah, indah ya. tidak mungkin bahwa saya sakit ini kebetulan saja, enggak. Pasti sebelum aku lahir engkau sudah mencatat dan mesti ada tujuan di balik itu yang saya masih bodoh untuk memahaminya. Saya masih gagal paham untuk memahami untuk tentang kejadian ini gitu. Lalu ketika sudah menjelang di bios, baca hasbunallah yang senang hasbunallah malakil hasbunallah terus sampai nanti terlelap. Kemudian masuk operasi. Nah dokter juga yang menangani juga begitu. Wahai Allah, ini menyangkut nyawanya orang. Wahai Allah, saya ini sedang melakukan pelayanan, saya melakukan ibadah. Saya yakin engkau pasti akan menolong saya dan pasti engkau bisa membantu saya di dalam segala hal yang saya butuhkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa, Prof. Dari apa yang disampaikan Prof ini tentang pengalaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ini ketika membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ini kok pada saat-saat genting ya Prof ya? Iya ya, bener ya, iya. Bener Mbak ya. Ini Nabi Ibrahim ketika akan dilempar ke api pembakaran. Hasbunallah. Kemudian Nabi Rasulullah dalam keadaan ketika musuh dalam keadaan tidak seimbang dalam sebuah peperangan. Kalau tidak salah ini dalam perang Uhud ya Prof ya? Iya, genting ya. Lah kita juga kan menghadapi yang genting terus toh Mbak. Iya ya. Hidup ini kan genting terus. Di jalan raya itu kan bisa mati, bisa pulang namanya, bisa pulang dengan cacat, ya kan? Ya Allah. Atau bisa pulang menjadikan orang cacat. Cobalah kalau Anda sering di jalan raya, bisa Anda nubruk orang. Yang orang itu menjadi cacat karena Anda, atau Anda ditubruk dan Anda cacat, atau Anda sudah tidak pulang lagi karena hanya namanya, kemudian Anda sudah bertemu malaikat Israel. Nah itu kan genting juga, sama toh, sama di jalan raya itu genting, gawat. Masya Allah. Hari ini juga ada SMS, ada beberapa orang yang sedang diinterview untuk menjadi security, diinterview untuk menjadi pelayan di supermarket. Subhanallah, tenang saja, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, sholat 2 rakaat ya. Lakukan sholat sebagaimana yang saya jelaskan di PTSB. Lalu katakan, ya Allah, jika interview ini nanti menjadikan saya diterima sebagai petugas security, saya senang. Kalau tidak pun saya juga senang. Ya Allah, jika saya diterima untuk bekerja di sini, senang karena berarti saya bisa memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak saya. Jika tidak pun tidak apa-apa, karena engkau sudah punya jadwal sendiri kapan engkau memberi saya kesejahteraan. Itu intinya dari raditu billahi robba. Nah sekarang saya jelaskan Mbak, saya jelaskan tentang bagaimana Nabi ketika menghadapi musuh yang tidak seimbang itu. Nah, silakan dibaca Mbak, ini halaman 164 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah perang Uhud dengan korban yang tidak sedikit di pihak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan menantang Nabi untuk perang kembali tahun berikutnya. Jadi saya ulang dulu Mbak ya. Jadi pada waktu perang Uhud, korban dari pihak Nabi itu tidak sedikit, jadi banyak yang meninggal dunia toh. Termasuk yang meninggal dunia adalah Mus'ab bin Umar ya. Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini adalah laki-laki yang sangat ganteng ya. Tetapi kemudian dia masuk Islam dan dia disingkirkan oleh keluarganya sehingga badannya compang-camping, bajunya sudah tidak segagah dulu. Nah, kemudian ikut perang. Ketika ikut perang meninggal di tempat itu. Nabi menangis. Nah tangisan Nabi begini, Mus'ab, kamu di Mekah dulu terkenal laki-laki yang pakaianmu compang-camping, pakaianmu paling bagus. Sekarang pakaianmu seperti ini, tetapi sekarang engkau telah menghembuskan nafas akhir di pangkuan Allah. Nah begitu. Kemudian Nabi menutup badannya ini gitu. Nah, pakaiannya kan sedikit ya. Jadi ketika bajunya Mus'ab bin Umar ini ditarik di kepala, ini kakinya kelihatan. Akhirnya ditarik ke kaki, ganti kepalanya yang kelihatan. Nah, karena tidak cukup, kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk ambil rumput aja, ambil rumput, ambil.
kemudian tutupkan di kakinya itu, sudah nanti kita masukkan ke liang kubur, kemudian ditutupi dengan rumput itu. Ditutupi dengan rumput itu. Nah, setelah itu kemudian sebenarnya pada saat itu banyak korban yang berjatuhan, korban yang berjatuhan. Pada saat korban berjatuhan itu banyak penyakit-penyakit yang luka-luka yang belum sembuh. Tapi Nabi justru ditantang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini menantang, ini ketuanya orang kafir. Nabi, ayo tahun berikutnya perang lagi ya. Masya Allah. Ya Nabi masa pengecut. Baiklah, kita akan bertemu di Medan Badar tahun depan insya Allah. Begitu. Insya Allah. Ya baiklah, kalau memang Anda ingin ya kita layani lah. Bahasa sekarang, Anda jual saya beli. Anda jual saya beli. Iya. Pada hari yang dijanjikan, nah sudah kita diputuskan perang tanggal sekian. Sudah. Pada hari yang dijanjikan ternyata Abu Sufyan tidak datang. Yang berkoar-koar itu loh. Ia justru menyuruh sahabat Nabi, teman akrabnya Nabi, namanya Nu'aim bin Mas'ud. Ini dipanggil sama Abu Sufyan. Dipanggil diginikan sama Abu Sufyan. Nu'aim, kamu mau saya beri 10 onta yang bagus. 10 onta. 10 onta yang bagus. Ya sama dengan sekarang tuh 10 Innova lah. Wah. Innova yang model baru. Oh, yang model 10 ya Prof ya? 10. Waduh. Ya, untuk apa? Begini, kalau kamu mau menakut-nakuti Nabi, beritahukan sana bahwa kami ini punya pasukan 1000 pasukan yang terlatih dan siap melumpuhkan hanya 1 jam cukup untuk menghancurkan pasukannya Nabi. Tidak perlu lama-lama. 1 jam lumat lah begitu. Dan kamu kalau bisa menakuti Nabi dan pasukannya, kamu nanti saya beri 10 ekor unta ya 10 Innova lah. Mungkin ditanya Nu'aim, punya rekening enggak punya gitu. Nah ternyata betul, akhirnya Nu'aim bergerak. Artinya tergiur ya Prof? Ya betul. Subhanallah. Jadi yang namanya pelacur ideologi itu ada sejak zaman dulu ya. Pelacur ideologi. Iya toh. Ini menjual ideologi. Dia sejak zaman Rasulullah ya Prof? Sudah ada toh ini. Ingin toh dia unta 1 aja enggak punya. Beli ya enggak bisa. Sekarang dengan ngomong bohong. Ini hoax ini namanya. Hoax. Berita bohong. Berita bohong. Ya diumumkan bahwa Nabi itu datang. Berbicara pada orang muslim, Nabi ini kalau kita perang hari ini kita mati konyol gitu. Dulur, ini kalau perang hari ini lebih baik kita tunda. Kenapa? Tentara Abu Sufyan itu 1000 pasukan loh, siap latih dengan peralatan-peralatan yang super canggih. Mungkin hanya 60 detik itu katanya sudah lumat semuanya ini gitu. Nah ternyata banyak orang yang sahabat Nabi ini banyak yang kemudian mundur. Terprovokasi juga. Iya, Nabi kula mboten nderek kemawon. Sijine yang ngono maneh. Nabi kula nggih mboten nderek, niki mboten imbang kanjeng Nabi menawi pasukannya menika imbang ngoten nggih, tasik masuk akal Nabi. Tapi kalau dalam posisi begini mungkin lebih baik tidak. Didengarkan aja sahabat Nabi. Nggih. Kula nggih mboten nderek, gerutuk. Masya Allah. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi. Walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang menguasai dirinya Muhammad. Dengarkan. Aku Muhammad. Aku akan tetap berangkat ke medan perang walaupun kamu semua tidak ada yang ikut saya. Saya tangani sendiri. Allahu Akbar. Sama dengan Nabi berkata, tahu toh Nabi itu kalau sudah memakai baju perang seperti ini, sudah tidak akan mau mundur sebelum Allah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masya Allah. Wah begitu. Subhanallah. Nah karena Nabi dengan semangat seperti itu, spiritnya seperti itu, kemudian orang-orang yang mundur tadi mulai berkurang. Kula menengok-nengok nderek kan Nabi. Kalau gitu saya ikut Nabi. Tetap berangkat bersama. Ya, kalau gitu saya ikut Nabi. Siapa mana? Kula nderek. Siapa mana? Akhirnya 70 orang. 70 orang. 70 orang. Berangkatlah mereka. Nah, ketika berangkat ini wiritannya di jalan adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Prak 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 prak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Prak 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 prak. Terus. Subhanallah. Akhirnya sampai ke medan yang disepakati itu. Mungkin di desa X itu. Waktu itu belum ada Google ya, jadi masih dicari-cari di mana ini ya. Sampai di sana, apa yang terjadi, Pak? Masya Allah. Tentara perang yang katanya bisa melumatkan hanya dalam sejam itu, tidak ada satupun yang datang. Allah, tidak ada yang datang tidak satupun. Takut dengan Rasulullah. Takut dengan Rasulullah. Makanya kalau sudah hasbunallah. Hasbunallah. Iya, ayo coba sekarang ya, dulur El Victor sama-sama. Jangan takut padaan, ya. Jangan takut soal rezeki. Jangan takut soal penyakit. Jangan takut Anda diancam. Jangan takut Anda didolimi. Tenang saja, baca terus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu terus. Masya Allah, Prof, ini menjadi power tersendiri. Iya. Ayo dibaca Mbak ini untuk menyemangati dulur El Victor. Katanya belum dapat pekerjaan, masih belum sembuh, katanya anaknya masih belum bisa diatur, suaminya menghilang, istrinya katanya ikut orang. Sudahlah, ayo sekarang kita baca supaya Allah bisa menyelesaikan semua urusan kita ya, hutang-hutang kita yang belum dibayar. Baca terus, tapi kerja keras, lalu niatlah untuk bisa menyelesaikan itu. Yakinlah Allah itu, pasrahkan kepada Allah, Allah akan mengambil alih semuanya. Kita baca sama-sama Mbak ya, untuk menyemangati dulur El Victor dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sedang memegang ulek-ulek, atau Anda sedang melayani pembeli di pasar, atau Anda sedang menyetir mobil, atau Anda sedang mengamankan jalan, atau Anda sedang menjaga gedung, atau Anda sedang memijit orang, atau Anda lagi di mana saja. Ayo kita baca sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, karena peristiwa itu kemudian turunlah Al-Quran surat Ali Imran 173. 173. Iya. Prof, kita lanjut langsung dengan doa ya Prof ya untuk saat ini. Mohon maaf dulur El Victor tidak bisa untuk pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Ya. Kita langsung berdoa bersama Prof Ali Aziz. Dan untuk pendalaman terapi sholat bahagia akan kami selenggarakan pada tanggal 12 Februari 2017. Segera. Monggo Prof. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, setiap hari saya harus memilih beberapa hal yang harus saya putuskan, harus kami putuskan. Ya Allah, bantulah kami untuk memilih membuat keputusan yang terbaik sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Wahai Allah, anak-anak kami yang sedang sekolah atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari jodoh, sedang menentukan pilihan, bimbinglah kami dan mereka ini ya Allah, anak-anak kami tercinta, untuk bisa menentukan pilihan yang terbaik sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Amin. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Wahai Allah, jauhkan kami, istri, suami dan anak-anak kami, saudara-saudara kami, sekeluarga, ya Allah, jadikan kami ya Allah, dulur El Victor ini dimanapun berada, wahai Allah, jauhkan kami dari masa depan yang kemudian menjadi masa depan yang terhina. Amin. Wa adzabil akhirah, jauhkan kami dari siksa neraka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, tambahkan terus keimanan, ketakwaan, akhlak kepada kami.
kepada istri kami supaya menjadi istri yang terbaik, kepada suami kami supaya menjadi suami yang terbaik, kepada anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang terbaik. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wahai Allah, bimbinglah dan mudahkan seluruh urusan hidup kami, urusannya anak-anak kami, urusannya saudara-saudara kami semua ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wahai Allah, kami semua ini kami akan kembali kepadamu. Dunia ini ya Allah pasti suatu saat akan kami tinggalkan, atau dunia ini akan meninggalkan kami ketika kami di alam kubur, lalu seluruh yang mengantarkan kami akan pergi semuanya, kami ditinggalkan sendirian wahai Allah, dan saat itu kami butuh bimbingan-Mu untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'anduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Wahai Allah, terima kasih Engkau telah memberikan tambahan usia sampai hari ini. Jadikan bertambahnya usia, bertambah pula ibadah kami. Amin. Ya Allah, jadikan bertambahnya usia, bertambah pula kesabaran kami. Amin, ya. Wahai Allah, jadikan bertambahnya usia ini, bertambah pula rezeki untuk kami. Amin. Berikan kami rezeki yang banyak supaya kami bisa memberikan sedekah yang banyak pada fakir miskin. Amin. Berikan kami rezeki yang banyak supaya kami tidak meminta belas kasihan kepada siapapun. Berikan kami rezeki yang banyak yang halal dan barokah supaya kami bisa menyekolahkan, bisa membiayai hidupnya orang-orang miskin. Wahai Allah, berikan kami rezeki yang banyak dan halal supaya kami dan anak-anak kami nanti suatu saat bisa membangun sekian ribu panti, bisa membangun sekian ribu masjid dan menghajikan, mengumrohkan guru-guru kami semua. Wahai Allah, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami nanti adalah kematian di mana kami telah bersih dari dosa. Amin. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami telah habis Engkau maafkan. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami pantas untuk membawa kebaikan menghadap-Mu. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami melihat anak-anak kami sukses sekolahnya, bahagia rumah tangganya. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum anak-anak kami ini pandai membaca Al-Quran, sehingga kami bisa mendengar suara bacaan Qurannya seperti imam di Masjid Makkah dan Madinah. Amin, ya. Jangan wafatkan kami sebelum kami menikahkan anak-anak kami semuanya, lalu melihat keluarga bahagia mereka ya Allah. Ya Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si syfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah yang mengendalikan langit dan bumi, wahai Allah yang menguasai arasy di langit yang tertinggi sana, kami mohon ya Allah dengan kekuatan-Mu itu Engkau sembuhkan seluruh yang sakit. Seluruh yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Wahai Allah, Engkau menjadi sumber kekuatan. Alirkan kekuatan-Mu pada bagian tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Silakan yang sakit tangannya diletakkan di bagian tubuh yang sakit. Wahai Allah, Engkau maha kuat, Engkau menjadi sumber energi. Alirkan wahai Allah jam ini ya Allah. Alirkan kekuatan-Mu pada bagian tubuh saudara-saudara kami ini supaya sehat kembali, sehat kembali. Ya Allah, alirkan nur cahaya-Mu itu seperti sinar yang mematikan seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Prof, jazakallah Prof. Wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita ketemu kembali ya Prof nggih di 60 menit terapi salat bahagia. Nggih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.